Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sejuta Kisah, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan fine ya, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dilimpahkan rezeki, diberikan kesehatan dan lain-lain. Baik, untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Ambulan Pengantar Mayat yang Tersenyum. Aku akan menceritakan suatu kisah pengalaman pribadi dan tentunya reality. Kejadian ini aku alami sekitar tahun 2015 silam tentang seorang jenazah korban tabrak lari. Saat itu kakek dari pihak istriku sedang sakit-sakitan, jadi pihak keluarga istriku semua berdatangan untuk menjenguknya. Begitu juga dengan aku yang turut menjenguknya. Walaupun rumah kontrakan kami hampir berhadapan, tapi kesibukan akan pekerjaanku yang menyebabkan aku jarang di rumah. Semua ahli keluarga berkumpul, bercengkerama dan membincangkan tentang giliran menjaga sang kakek. Sekitar pukul 7 malam, barulah rapat keluarga selesai. Dan malam ini bapak mertuaku yang giliran untuk menjaga si kakek. Aku pun sudah mengantuk, mengajak istriku pulang untuk tidur di rumah. Karena rumah kami dekat saja dari rumah sang kakek, aku tidak bisa memejamkan mata karena terlalu berisik. Orang-orang yang berada di luar rumah, dan aku dengar samar-samar seperti orang yang bertengkar. Itu adalah bibi istriku dengan abangnya. Istriku keluar rumah untuk meleraikannya, namun si bibi malah marahi istriku yang membela bapaknya. Lalu aku keluar untuk ajak istriku meninggalkan mereka dan untuk pergi tidur. Pagi-pagi aku bangun terus mandi dan sholat subuh. Aku menikmati segarnya pagi dengan aroma minuman khas kopi hitam kesukaanku. Aku sarapan kemudian pamit siap berangkat kerja. Dan kemudian seketika aku sedang beraktivitas, ada SMS masuk di HP-ku. "AA, si bibi kecelakaan. Katanya korban tabrak lari, dan kejadiannya tadi pagi jam 6. Sekarang ada di rumah sakit." Aku pun membalas, "Nanti sore habis kerja kita ke rumah sakit." Singkat ceritanya, aku sudah pulang. Sampai rumah aku mandi, sholat, dan makan, kemudian siap-siap untuk pergi besuk ke rumah sakit untuk melihat bibi yang menjadi korban tabrak lari. Sehabis maghrib kami pergi ke rumah sakit dan tidak lupa untuk singgah ke rumah mertua, sekalian bersama-sama untuk ke rumah sakit. Sesampainya di sana, aku langsung menuju ruangan tempat dirawatnya si bibi dan anak bibi yang bernama Lilis. Kalau dilihat, luka fisik luar Lilis tidak parah. Malahan si bibi yang kelihatannya babak belur tidak berdaya. Namun kalau dilihat fisik dalam, Lilis sangat parah. Saksi yang melihat kejadian korban tabrak lari itu mengatakan kalau Lilis terseret kendaraan kolbak. Akibat bajunya tersangkut besi bemper depan sampai 50 meter. Badannya tergencat ban belakang dengan trotoar jalan akibat oleng. Dan kolbak tersebut naik trotoar, sedangkan sopir yang saat itu melarikan diri. Dan kemudian akhirnya sudah dibawa ke kantor polisi. Dengan wajah yang cantik dan senyuman manis, Lilis memegang tanganku dan meminta maaf jika ada salah. Aku pun sama untuk meminta maaf, begitu pula istriku. Kami pamitan kepada bibi dan Lilis karena sudah jam 9 malam, dan kami terus pulang. Sesampainya di rumah, baru saja aku mau nyalakan TV. Ada sebuah pengumuman tentang berita duka. Telah berpulang ke rahmatullah saudari Lilis, anak bapak Dedi. Dan hatiku mengatakan antara percaya atau tidak mendengar berita itu. Aku telepon Kang Anto dan dia bilang, "Iya benar, sekarang semua mau ke sana." Dan kemudian aku pun ikut mereka ke rumah sakit. Sesampainya di sana, suara tangis mengisi ruangan pasien. Suasana duka menyelimuti mereka. Dan kemudian aku berlari ke bagian administrasi untuk menyelesaikan semua biaya dan meminta ambulan untuk mengantar jenazah Lilis. Jenazah dimasukkan ke dalam ambulan jam 11 malam.
Dan di depan sudah naik bapak mertuaku dan bapak dari almarhumah. Aku menutup pintu ambulan dan segera naik motor ikut Kang Anto. Kemudian aku dipanggil oleh sopir dan dia bilang, "Maaf dek, kalau bisa harus ada orang yang menjaga jenazah di belakang." Aku terus mencari pihak keluarga yang lain dan tidak aku temukan karena mereka sudah pergi langsung menuju rumah duka dengan motor mereka. Hanya aku dan Kang Anto yang tertinggal. "Kang Anto, Akang mau tidak nemenin jenazah sama aku di ambulan?" tanya aku. Berbagai alasan dia utarakan. Aku paham, Kang Anto kan penakut sama kayak aku. Bapak mertuaku langsung ngomong, "Dah nak Rahmat masuk saja, tidak bakal ada apa-apa. Bapak kan nemenin paman, biar tenang dia." Oke lah, aku masuk juga akhirnya ke dalam mobil ambulan dan perjalanan pun dimulai. Saat itu aku masih tenang dan berani karena lampu kota menerangiku. Namun di saat memasuki jalan desa remang-remang yang suasana di dalam ambulan, kemudian ditambah lagi kaca pembatas dengan sopir, ditutup dan dicat warna putih, sehingga tinggal aku dan jenazah almarhumah yang bisa aku rasakan waktu itu. Jalan kampung banyak lubang lagi, membuat sopir untuk banting setir kanan dan kiri, dan kain penutup jenazah terbuka sedikit demi sedikit, sampai akhirnya terlihat jelas wajah pucat jenazah dengan mata terbuka, dan aku lihat ada darah keluar di bagian hidung. Astagfirullahaladzim. Kemudian aku tutup kembali kain dan merapikannya. Tidak berapa lama kemudian, kainnya merosot lagi dan terbuka lagi wajahnya yang pucat, dan jenazah bergoyang-goyang akibat jalan yang berlubang dan jelek. Aku merasakan betisku menyentuh sesuatu yang dingin. Keringatku mengalir deras, dan rasa takutku tidak dapat kutahan. Kemudian aku melihat tangannya bergerak menyentuh betisku, dan aku coba untuk melihat wajahnya. Masya Allah, wajah pucat dengan mata terbuka dan senyum menyeringai. Sungguh mengerikan. Aku sontak memukul kaca pembatas dengan sopir, dan kemudian terbuka kaca pembatas itu. Lantas si sopir bertanya, "Kenapa dek? Ada apa?" "Pak sopir, stop ambulan, aku mau turun. Aku mau jalan kaki saja. Aku tidak tahan pak, diam sama jenazah," ketusku. "Nak, bapak kasih tahu ya. Sebenarnya kalau mobil jenazah sedang membawa jenazah itu, dilarang berhenti di tengah jalan. Takut terjadi apa-apa," kata sopir. Mertuaku pun ikut nimbrung. "Nak Rahmat, bentar lagi juga sampai." Tapi jangan tutup kaca pembatas itu," kataku. Aku mencoba untuk memberanikan diri, walaupun keringat mengucur deras, sehingga bajuku basah karena keringat. Akhirnya sampai juga di depan gang rumah duka. Aku buka pintu ambulan dan langsung jenazah diangkut oleh warga ke rumah duka, dan aku menghampiri istriku terus mengajak pulang. Kata istriku, "Aa hebat, berani banget." Gimana tidak berani? Aku terpaksa. Lihat, baju sampai basah begini nahan takut. Untung saja tidak buang air kecil di celana. Sampai di rumah, aku mandi, ganti baju dan melayat ke rumah duka bersama istriku. Dan jenazah itu lalu dikebumikan keesokan harinya pada pukul 7 pagi. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.